Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. An Ubadah bin Samiti radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah usduku idza haddastum wa addu idza tumintum wa aufu idza wa'adtum wa ahfazu furujakum wa guddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Kemudian selawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu, jaminkan oleh kalian untukku sittan min anfusikum, jaminkan oleh kalian ya untukku atau kepadaku 6 perkara dari diri kalian." Ya, kemudian kalau kalian bisa menjamin 6 perkara ini untukku, kata Rasulullah SAW, atman lakumul jannah, maka aku jamin kalian semua akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, usduku idza haddastum, jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Yang kedua, wa'addu idza tumintum, dan tunaikanlah apabila kalian diamanahi sesuatu. Wa aufu idza wa'adtum, dan tepatilah kalau kalian berjanji. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa guddu absarakum, tundukkanlah mata kalian, pandangan kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah mata kalian dan tahanlah tangan kalian dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masuk surga dan terjauh dari api neraka merupakan cita-cita yang tertinggi bagi seorang muslim dalam kehidupan di dunia ini. Tidak ada cita-cita muslim yang lebih tinggi daripada cita-cita ini, yaitu masuk surga dan terjauh dari neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Setiap orang akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Dari Abi Salih, dari beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Ma taqulu fi salatika?" Apa yang engkau ucapkan dalam salatmu? Maka sahabat tersebut mengatakan, "Atasyahadu," saya bertasyahud, mengucapkan tasyahud. "Summa aqulu," kemudian saya mengatakan, "Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Kemudian saya mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepada Engkau dan aku berlindung kepada Engkau dari azab dan siksa api neraka." Kemudian sahabat tersebut mengucapkan, "Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Muaz." Kata beliau, saya tidak biasa mengucapkan doa yang panjang sebagaimana yang engkau ucapkan wahai Rasulullah dalam salatmu, dan sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Muaz bin Jabal. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari ucapan sahabat tersebut, haulaha nudandid, bahwa ya kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang sama, yaitu agar kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dari siksa, dari azab yang terdapat di dalamnya. Sehingga kita ya dianjurkan untuk senantiasa melazimkan diri kita agar mengucapkan doa yang sangat singkat namun kandungannya sangat luar biasa, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon surga kepada Engkau
dan aku memohon kepada Engkau agar aku terjaga, terlindungi dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan ya perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang kalau kita lakukan dalam kehidupan kita ini dan kita senantiasa melazimkan, membiasakan diri kita, bahkan mengharuskan diri kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga. Apa perkara-perkara tersebut? Yang pertama kata Rasulullah SAW, usduku idza haddatstum. Jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Sesungguhnya orang mukmin senantiasa menjaga kejujuran dalam perbuatan dan dalam ucapannya. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, di antara tanda mereka yang paling menonjol adalah kedustaan, kebohongan, di mana di antara ucapan mereka dan juga perbuatan mereka tidak sesuai, tidak sinkron. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun." Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan dan kedustaan ya di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Kata Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafik dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu penyakit ragu terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, penyakit nifak yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, lalu penyakit tersebut ya berlarut bersama mereka, lalu Allah tambah penyakit tersebut atas mereka. Fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, dan mereka akan merasakan siksa yang pedih karena kedustaan dan kebohongan yang mereka lakukan. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga, dan sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kepada keburukan, kepada fujur, dan fujur itu akan membawa kepada neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kejujuran itu dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang yang berupaya sekuat tenaganya untuk jujur dan dia senantiasa melazimkan dirinya agar senantiasa jujur, orang tersebut akan ditulis sebagai orang yang siddiqan, orang yang benar-benar jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna al-kazib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan dan kedustaan itu akan membawa kepada al-fujur, yaitu keburukan, ya dosa. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya yang namanya dosa itu akan membawa dan menyeret seseorang ke dalam api neraka. Wala yazalur rajulu yakzib wa yataharral kazib hatta yuktaba indallahi kazzaba. Seseorang yang berdusta dan ya membiasakan dirinya berdusta, maka dia akan ditulis sebagai pendusta di sisi Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya ciri-ciri orang beriman itu adalah jujur dalam perkataannya dan dalam perbuatannya, dan ciri-ciri orang yang munafik adalah orang-orang yang antara ucapannya dan keyakinan yang ada dalam hatinya berbeda. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang munafik. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ciri khas yang membedakan seorang mukmin. Seorang mukmin harus jujur, tidak boleh berdusta, tidak boleh mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Ya, tidak boleh menambah-nambah suatu cerita, dan tidak boleh seorang mukmin ya menambah atau mengurangi cerita yang dia ketahui. Bahkan kejujuran itu harus tetap dijaga, sekalipun di dalam bercanda. Orang bercanda kita lihat banyak yang berdusta. Maksudnya agar orang lain yang ada di hadapannya tertawa, ya agar dia dianggap sebagai seorang yang lucu, lalu dia berdusta. Hal tersebut tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda,
wailul lillazi yuhadditsu al-haditsa fayakzib liyudhika bihin nas, wailul lahu wa wailul lahu, kata Rasulullah SAW. Celakalah orang yang menceritakan suatu kejadian atau suatu perkataan kepada orang lain lalu dia berdusta. Ya, kenapa dia berdusta? Liyudhika bihil qaum, agar suatu kaum yang ada di hadapannya, agar lawan bicaranya tertawa. Kemudian kata Rasulullah, wailul lahu wa wailul lahu, kebinasaan bagi dia dan kebinasaan bagi dia. Rasulullah SAW mengulangi ucapan beliau ini, ya, sebanyak 2 atau 3 kali. Jadi meskipun ya di dalam bercanda, tetap yang namanya kebohongan itu, kedustaan itu tetap dilarang. Kita harus tetap mengatakan sesuatu apa adanya. Terkadang seseorang bercanda, terkadang seseorang bercerita, ya, lalu dia bumbui cerita tersebut dengan kebohongan, maka hal tersebut tetap tidak dibolehkan. Ya, Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Orang tua wajib wajib menjadi teladan bagi anaknya dalam akhlakul karimah. Ya, siapa lagi yang akan diteladani oleh anak kita dalam kehidupannya, ya, di dalam akhlak yang mulia yang melebihi ya keteladanannya terhadap kedua orang tuanya. Maka orang tua harus memberikan contoh dalam akhlak yang baik ini terhadap anak-anaknya. Maka orang tua tidak boleh ya berdusta di dalam perkataannya terhadap anak-anaknya. Dan jika dia menjanjikan sesuatu kepada anaknya, maka dia wajib ya menepati setiap janji tersebut. Jangan sampai seorang bapak atau seorang ibu tidak dipercaya lagi oleh anaknya. Ini tentu merupakan suatu ya aib ya jika anak kita sendiri tidak percaya kepada kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ya pernah suatu ketika beliau sedang tidur siang di rumah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Amir. Lalu ibu Abdullah bin Amir ini memanggil Abdullah bin Amir ini. Apa kata ibunya? Ha ta'ali ya Abdullah u'tika. Wahai Abdullah, mari kamu ke sini ke hadapanku. U'tik, saya akan memberimu sesuatu. Rasulullah SAW yang hadir di saat itu di tempat tersebut, apa kata Rasulullah SAW kepada ibu Abdullah bin Amir ini? Kata Rasulullah SAW, maza turidina an tu'tiyahu. Apa yang ingin engkau berikan kepadanya? Engkau memanggil anak engkau. Lalu apa yang ingin engkau berikan kepadanya? Apa kata ibu Abdullah bin Amir ini? Uridu an u'tiyahu tamratan ya Rasulullah. Saya ingin memberikannya sebutir kurma wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ama innaki law lam tu'ti kutiban alaiki kizbah. Ketahuilah kata Rasulullah SAW, seandainya kamu tidak jadi memberikan apa yang telah kamu janjikan kepadanya, maka kamu telah dituliskan oleh Allah SWT sebagai seseorang yang melakukan satu dosa kebohongan. Jadi orang tua ketika dia mengucapkan sesuatu kepada anaknya, maka dia wajib jujur dalam ucapannya. Ketika dia menjanjikan sesuatu kepada anaknya, maka dia wajib menepati janji tersebut. Jadilah sebagai orang yang merupakan orang yang paling dipercaya oleh anaknya. Dan jadilah sebagai seorang yang menepati setiap janji yang dijanjikan kepada anaknya. Kita sering melihat orang tua berbohong kepada anaknya, ya, agar anaknya diam, agar anaknya tidak bertanya lagi kepadanya, lalu dia berbohong. Ya, meskipun anak kecil, hal tersebut tidak dibolehkan. Misalnya kita menakut-nakuti anak, ya, itu ada polisi itu ada hantu tuh, misalnya ya, itu ada setan dan seterusnya. Padahal tidak ada, ya. Dan kalaupun ada, kenapa kita harus menakut-nakuti anak kita dengan hal-hal tersebut, ya? Itu adalah suatu hal yang bohong ya terhadap anak kita. Maka hal-hal yang bohong ini harus dijauhkan ya dalam perkataan kita dan juga dalam perbuatan kita. Begitu juga ya para pedagang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka semua juga harus menjadi para pedagang yang jujur dalam jual beli, jujur dalam menakar, dalam menimbang, dalam ya menjelaskan barang-barang yang dia jualnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi seorang pedagang yang jujur lagi amanah terhadap barang yang dijualnya. Kata Rasulullah SAW, at-tajiru as-sadiqu al-amin ma'an nabiyyina yaumal qiyamah, atau kama qala Rasulullah SAW. Seorang pedagang yang amanah
dan bisa dipercaya ucapannya, maka dia akan berkumpul bersama para nabi pada hari kiamat, atau seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memuji orang yang berjual beli kemudian dia jujur di dalam jual belinya. Kata Rasulullah SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi, yang berjual beli, keduanya memiliki hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan jual beli tersebut, yang dikenal dengan nama khiyar majlis, ya, yaitu khiyar untuk atau pilihan, ya, untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama masih ada di majlis atau di tempat terjadinya transaksi tersebut. Kata Rasulullah SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang berjual beli dia memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Fa in saddaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Jika keduanya jujur dan menerangkan keadaan barang yang sebenarnya, ya, tidak ditambahi, tidak dilebihkan, ya, maka apa? Burika lahuma fi bai'ihima, maka keduanya akan diberkahi jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya berdusta dan menyembunyikan aib atau kekurangan yang ada pada barang yang dijualnya, maka dimusnahkan, dihapuskan berkah dari jual beli keduanya. Ya, kita lihat para pedagang muslim hari ini banyak yang tidak jujur dalam menakar, dalam menimbang, ya kan? Kita beli sekilo, ternyata ketika ditimbang lagi kurang dari sekilo. Ada pedagang-pedagang muslim yang mengoplos barang, ya kan? Minyak yang asli dioplos dengan yang tidak asli, ya kan? Begitu juga yang tidak menjelaskan kekurangan-kekurangan dari barang yang dia jual, barang yang jelek dia katakan bagus, atau misalnya menggelapkan timbangan padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melarang hal tersebut, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, ya. Allazina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang yang kalau meminta membeli dari seseorang dia meminta supaya timbangannya dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan kalau mereka menimbang atau mereka menakar, mereka mencurangi orang lain, ya. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini, para pedagang yang tidak jujur, ya. Padahal kejujuran itu adalah, ya, modal utama dalam kehidupan kita ini agar kita sukses di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita beragama, ya. Orang yang jujur pasti diberkahi jual belinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang dusta, maka, ya, segala yang dia lakukan akan membawa kepada kerugian dan kehancuran. Begitu juga, ya, para siswa di sekolah, ya, dia harus bersikap jujur apa adanya, jangan mencari-cari alasan, ya, yang alasan tersebut tidak masuk akal misalnya, ya. Begitu juga para guru, dia harus berlaku jujur, harus tepat waktu, ya, jangan misalnya, ya, tidak disiplin dengan waktunya. Begitu juga kalau mengatakan sesuatu kepada muridnya, dia harus, ya, berkata dengan perkataan-perkataan yang jujur, jangan berdusta, jangan berbohong, jangan menambah-nambah ucapan dari yang sebenarnya. Begitu juga para ulama, orang yang dikatakan sebagai du'atul Islam, dai-dai dalam agama Islam, mereka harus berlaku jujur di dalam kehidupan mereka. Tidak boleh, ya, misalnya menafsirkan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW semaunya. Tidak boleh membawakan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW agar sesuai dengan mailnya, dengan kecenderungannya, padahal kecenderungan tersebut, ya, berlawanan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim atau sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh memotong-motong ucapan seseorang agar ucapannya terkesan sesuai dengan apa yang kita yakini, dan seterusnya. Banyak, ya, kebohongan-kebohongan yang kita lihat dalam kehidupan kita ini, ya, dan semuanya adalah tercela dan semuanya adalah terhina dalam agama kita yang mulia ini. Kita sebagai seorang muslim harus, ya, menampakkan dan menonjolkan akhlak-akhlak yang mulia ini, termasuk sifat yang jujur. Jangan sampai, ya, orang yang non muslim lebih menerapkan akhlak-akhlak yang mulia ini daripada kita sebagai seorang muslim, ya. Kita lihat jual belinya orang-orang non muslim misalnya di negara-negara yang tidak beragama Islam, mereka jual beli dengan jujur. Bahkan orang muslim sendiri terpesona dengan kejujurannya orang yang di luar agama Islam. Saya pernah mendengar cerita ada seorang intelektual dari Mesir yang diutus mengajar ke negeri Jepang. Ketika sampai di Jepang, dia masuk ke sebuah toko untuk membeli sebuah kemeja. Setelah dia bawa ke tempat pembayaran kemeja tersebut, lalu
karyawan toko tersebut mengatakan, "Tuan, kemeja yang Tuan beli ini ada kekurangannya, yaitu ada bekas minyak ya di kemeja ini. Kalau Tuan mau silahkan beli dan kami berikan harga yang lebih murah, atau kami ganti dengan kemeja yang lain." Orang muslim ini yang dia diajarkan agar jujur dalam setiap perkataannya oleh keluarganya, oleh sekolahnya, ya, oleh masyarakatnya, dia terpesona, terkesima dengan akhlaknya orang yang tidak beragama Islam. Nah, apalagi kalau akhlak tersebut diterapkan oleh kita di dalam agama kita ini, yang agama kita telah mengajarkan kepada kita agar senantiasa ya berakhlak dengan akhlak yang jujur ini. Kita ingat perkataan seorang alim, Buya Hamka rahimahullah taala, orang yang jujur ya maka dia akan bahagia dalam kehidupannya. Kata beliau, ya, kalau orang yang dusta ini ketika dia bercerita ya lalu orang mengatakan Tuan bohong, alangkah hinanya orang itu. Kalau orang menceritakan sesuatu lalu orang yang ada di sekitarnya mengatakan Tuan bohong, Tuan pendusta, Tuan tidak mengatakan yang sebenarnya, alangkah hinanya orang tersebut. Tetapi alangkah bahagianya juga orang yang kalau dia bercerita menyampaikan sesuatu lalu orang-orang di sekitarnya mengatakan Tuan benar, Tuan telah menyampaikan yang sebenarnya. Alangkah mulianya orang muslim tersebut. Maka jadilah kita sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk lebih ya menjaga setiap ucapan dan perbuatan kita agar sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh agama kita, agama Islam ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.